Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar bagi adik-adik semua? Kakak harap semua sehat-sehat di rumah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang bangsa Israel. Jadi perjalanan bangsa Israel masih terus berlanjut ya adik-adik. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam video, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati Shalom, Allah memberkati Yesua, Allah memberkati untuk Yesaya Tuhan. Dan juga Allah memberkati bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita bagaimana Tuhan memberikan suatu perintah bagi bangsa Israel. Jadi selama berbulan-bulan bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir dan mereka harus berjalan di padang gurun. Tuhan nggak melepaskan penyertaan kepada mereka. Tuhan memberikan mereka makanan, Tuhan memberikan mereka minuman. Secara ajaib ya adik-adik, dari langit turun makanan, lalu dari batu bisa muncul air. Jadi bangsa Israel meskipun di padang gurun yang tidak ada apa-apa, bangsa Israel tetap disertai oleh Tuhan dengan mujizat-mujizat Tuhan. Nah, ketika mereka sudah mulai lelah melanjutkan perjalanan karena tiang awan dan tiang api, kalau mereka nggak berhenti, bangsa Israel tidak boleh berhenti untuk berjalan. Nah, ketika mereka melihat suatu gunung yang sangat besar, itu adalah Gunung Sinai, dan akhirnya tiang awan berhenti di gunung itu. Jadi tepat tiang awan berhenti di gunung itu dan mereka pun boleh beristirahat. Nah, ketika mereka beristirahat, mereka menyiapkan tenda untuk mereka bisa beristirahat, dan ibu-ibu mulai memasak untuk bisa beristirahat dan juga bisa makan untuk semua sekeluarga ya. Lalu kemana kira-kira Musa? Nah, tiba-tiba Musa naik ke atas Gunung Sinai dan Musa akhirnya bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, "Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada bangsa Mesir dan membawa kamu ke tempat ini seperti burung Raja Wali membawa anaknya dengan sayapnya. Dan aku menyayangi engkau sebagai umatku, bumi merupakan milikku, dan aku akan menjadikan umat Israel menjadi kesayanganku, asalkan bangsa Israel taat kepada firman Tuhan ya adik-adik." Nah, akhirnya Musa pun turun ke dalam, ketemu dengan para tua-tua di bawah, dan dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, dan tua-tua berjanji akan mentaati firman Tuhan tersebut. Lalu keesokan harinya Musa naik lagi ke gunung, ke atas gunung. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Beritahukanlah kepada seluruh bangsa Israel untuk menyucikan dirinya selama 3 hari. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel mau bertemu Tuhan, Tuhan minta bangsa Israel harus menguduskan dan menyucikan dirinya, tidak boleh berbuat dosa sama sekali, dan mereka harus mencuci semua pakaiannya supaya bisa bertemu dengan Tuhan, atau supaya bisa layak bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika Musa turun lagi, Musa pun menyampaikan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel dengan segera mempersiapkan diri mereka jadi ibu-ibu atau wanita-wanita mencuci pakaian semuanya dengan bersih. Lalu bapak-bapak menyiapkan pagar pembatas atau pembatas antara kaki gunung dan juga mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh melewati batas itu, atau tidak boleh ada yang menginjak kaki gunung Sinai. Karena kalau misalnya mereka menginjak, mereka akan mati. Karena manusia itu berdosa dan Allah itu kudus ya, dan Allah itu memang kudus, jadi nggak boleh ada yang melewati batas kaki gunung Sinai. Nah, setelah 3 hari lamanya bangsa Israel menguduskan diri mereka, dan akhirnya Musa pun naik ke atas gunung lagi, dan Tuhan berfirman bahwa tidak ada satupun dari bangsa Israel yang boleh menginjakkan kaki di kaki gunung Sinai, karena kalau mereka menginjakkan kaki mereka akan mati. Yang boleh hanyalah Musa dan kakaknya yaitu Harun. Akhirnya Musa memberitahukan kembali kepada bangsa Israel, dan Musa mengajak kakaknya Harun untuk naik bersama-sama dengan
Musa. Dan ketika Harun dan Musa naik, nah ini adik-adik ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Itu diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua itu apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Itu adalah 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Dan ketika bangsa Israel mendengar 10 firman itu, bangsa Israel sesungguhnya takut adik-adik, karena mereka takut dihukum oleh Tuhan. Tapi Musa memberikan penghiburan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ingin supaya bangsa Israel taat kepada Tuhan, dan Tuhan ingin bangsa Israel menjadi umatnya. Dan setelah bangsa Israel mendengarkan penjelasan dari Musa, bangsa Israel merasa sangat bersyukur dan berterima kasih serta memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu menyayangi bangsa Israel. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Ada ayat hafalan yang harus dihafal. Ayat hafalannya ada di Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, aplikasi yang bisa diterapkan oleh adik-adik di rumah dan sehari-hari. Yang pertama, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu sangat taat kepada firman Tuhan. Kalau mereka nggak boleh menginjakan kaki di Gunung Sinai, mereka tidak melakukan hal itu. Sama seperti adik-adik ya, selalu taat sama firman Tuhan. Contohnya, ini lagi online belajar. Adik-adik mungkin bisa bebas untuk nyontek, untuk lihat dari Google, untuk lihat dari teman, minta fotoin teman, dan itu Tuhan tidak suka. Jadi tidak boleh nyontek, lalu tidak boleh bohong. Misalnya, Shalom, udah belajar belum? Shalom bilang, udah. Nah, itu juga nggak boleh, padahal Shalom belum belajar. Padahal Shalom baru mulai belajar atau baru mau belajar. Sama seperti Yesaya dan Yesua ya, nggak boleh bohong. Lalu yang kedua adalah menerapkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Jadi kalau ada firman Tuhan yang adik-adik boleh baca, boleh renungkan tiap-tiap hari, itu juga harus diterapkan. Dan juga berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari, minta pertolongan sama Tuhan. Sama seperti Musa yang mendengarkan firman Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan, Musa selalu mentaatinya. Nah, ini sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sebelum kita selesai, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan dari bangsa Israel yang taat akan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati untuk Shalom, untuk Yesaya, untuk Yesua. Boleh diberkati Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mereka boleh mentaati firman Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua mereka, boleh bimbing mereka Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum tutup, kakak seperti biasa ditemani oleh Kak Adra. Silakan Kak Adra. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Nah, hari ini ada apa Kak Adra? Nah, karena Kak Dadang sama Kak Adra dari minggu-minggu kemarin udah bahas bangsa Israel dan Musa, dan perjalanan mereka udah panjang ya. Iya, udah panjang banget. Jadi hari ini mau ada apa nih? Mau ada kuis tanya jawab. Jadi nanti Kak Dadang akan share di grup kita. Nanti kalian jawab ya. Yang ada hadiahnya nggak? Ada dong. Hadiahnya apa kira-kira Kak Adra? Pokoknya jawab dulu yang benar ya. Nanti yang nilainya paling tinggi dapat hadiah. Nah, hadiahnya nanti diumumkan setelah adik-adik bisa menjawab semua ya. Oke. Terima kasih untuk adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.